Shalom adik-adik. Shalom. Wah, senang sekali Kak Siska pagi hari ini bisa bertemu dengan adik-adik. Kita mau sama-sama dengarkan cerita Alkitab. Yuk, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama dengar cerita Alkitab. Jadi, adik-adik harus duduk dengan tenang. Dan nanti ikuti apa yang Kak Siska katakan ya. Kalau misalkan Kak Siska bertanya, nanti adik-adik bisa merespon. Oke? Siap? Siap. Nah, adik-adik, siapa di sini yang gak takut gelap? Saya Wah. tidak takut gelap. Gak takut gelap Enggak. ya? Padahal temen-temennya takut gelap Aku semua. takut. Wih, Takut. keren. Cemen. Nah, kalau gitu berarti Dodor siap buat kasih ajak main ya? Siap, Kak. Oke, sini boleh maju ke depan. Nah, nih yang nggak takut gelap nih katanya nih. Enggak takut, Kak. Coba sekarang ini ditutup dulu matanya. Coba kita tutup dulu matanya. Mata saya di sini, Kak. Iya. Bentar ya. Nggak mau Kan dia diapain, Kak? Pasti diikatin dong. Iya, tapi kan. Wah. Iya lagi. Nah, sekarang Dodor tugasnya adalah sekarang Dodor, yuk maju dulu. Jangan ke depan. Nah, sekarang Dodor tugasnya adalah sekarang Dodor berdiri di sini, berhenti dulu. Sini tuh di mana, Kak? Di sini udah berhenti, diam dulu. Sekarang kita mau lihat ya Dodor yang nggak bisa lihat, yang dalam kegelapan ini bisa nggak ya jalan ke sana? Coba Ke sana itu kemana, Kak? ke ujung. Nah, coba Kak Siska bantu arahnya, awas hati-hati. Ya masih aman. Belok kanan. Ya terus aman. Sampai kiri, belok kiri. Nah, terus jalan terus sampai tembok. Iya, sampai ujung sana. Ayo, mana temboknya? Oh, nggak bisa. Yeay, sudah. Ternyata sampai. Nah, oke. Boleh Nah, buka? sekarang boleh dibuka. Oke, balik. Nah, sini. Oh, iya, Kak. Dekat sini. Gimana tadi perasaannya waktu gelap? Deg-degan, Kak. Takut ya? Iya, saya nggak bisa apa-apa. Oh iya benar, nggak bisa lihat apa-apa karena susah ya ternyata. Jadi orang yang seperti orang buta nggak bisa lihat. Terima kasih ya Dodor. Terima kasih, Kak. Iya, ini buat bantuan, Kak. Dibalikin ya. Oh, iya. Terima kasih. Nah, adik-adik coba tadi itu Dodor coba matanya ditutup seperti orang buta yang dalam kegelapan. Ternyata kalau di gelap itu nggak enak loh, karena nggak bisa lihat. Itu tadi aja cuma sebentar. Coba kalau lama, misalkan 1 jam, mau makan nggak kelihatan, semuanya cuma gelap. Coba kalau misalkan 1 minggu, mau jalan nabrak jatuh. Susah Kak. Iya susah, nggak Iya, enak, Kak. nggak bisa bermain. Nah, ternyata di dalam Alkitab juga ada loh kisah seorang buta yang berasal dari kota Yeriko. Kota apa? Yeriko. Nah, orang buta ini bernama Bartimeus. Kita lihat ya, dia tuh lagi duduk di pinggir jalan. Adik-adik, ngapain ya Bartimeus di pinggir jalan? Coba kita lihat. Sabar. Kok. Nah, adik-adik, ternyata Bartimeus ini sedang mengemis. Kenapa? Karena orang buta itu gak bisa kerja. Jadi dia kerjaannya cuma bisa minta uang. Kalau misalkan gak ada orang yang
kasih makan, ya dia kelaparan. Lihat, badannya kotor, bajunya jelek. Dan di situ ternyata di Yeriko sedang ramai sekali adik-adik. Nah, di situ ternyata buat orang lewat, termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus adik-adik. Lihat ya. Mbak, uang, Mas. Minta Oh, uang. ini Bartimeus yang buta karena melakukan dosa itu. Bu. Menyusahkan saja ya. Minta uang. Gimana sih? Itu Yesus. Orang Nazaret itu telah datang. Yesus. Iya. Dia Yesus. menyembuhkan penyakit orang. Orang lumpuh bisa berjalan. Oh. Orang buta bisa melihat. Semua penyakit disembuhkan. Iya, itu Yesus. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Hei, diamlah Bartimeus. Berisik sekali. Kau mengganggu saja. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Berisik, diamlah. Nah, adik-adik, ternyata Bartimeus berseru manggil nama Yesus. Lalu, apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus mendengar seruan Bartimeus. Lalu Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan Yesus berkata sama orang-orang di situ, "Panggillah dia." Bartimeus, Iya. kau dipanggil Yesus. Aku dipanggil. Aku dipanggil Yesus. Aku dipanggil Yesus. Sudah ganteng, ayo. Kita ikuti saja. Adik-adik, lalu saat Bartimeus sudah bertemu dengan Yesus, Yesus berkata pada Bartimeus, "Apa yang ingin aku lakukan untuk kamu?" Guru, supaya aku bisa melihat lagi. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Aku bisa melihat. Lihat, aku bisa melihat. Ayo kita ikut dia. Wah, adik-adik, kita lihat ya kisah Bartimeus tadi. Bartimeus yang tadinya buta, kemudian dia tahu ada Yesus yang bisa menyembuhkan, dan Bartimeus berseru pada Yesus. Kemudian Yesus mendengar dan menyembuhkan Bartimeus. Hidup Bartimeus berubah. Yang tadinya susah, sekarang dia bisa bersukacita karena hidupnya yang tadinya gelap sekarang jadi terang. Dia bersukacita dan dia mengikut Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, Bartimeus tadi dipandang oleh orang-orang itu tidak layak. Dia diejek-ejek, dia juga penampilannya jelek. Tapi Yesus yang penuh dengan belas kasih tetap peduli pada Bartimeus. Nah, adik-adik, kasih ajak kita untuk membaca di Markus 10 ayat 52. Yuk kita baca sama-sama ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga dia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik, ternyata Yesus di sini juga mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus bukan hanya menyembuhkan Bartimeus dari kebutaannya, tapi Yesus juga memberikan keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari hukuman kekal adik-adik. Setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa itu seharusnya mendapatkan hukuman, yaitu dihukum di neraka. Tapi karena Bartimeus percaya pada Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan keselamatan, maka Bartimeus mendapatkan keselamatan.
Adik-adik, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Setiap orang berdosa tidak layak untuk masuk surga. Tapi karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia menggantikan penghukuman orang-orang berdosa. Nah, adik-adik, Kak Siska mau tanya dulu nih, apa saja ya yang tadi Yesus lakukan untuk Bartimeus? Siapa yang berani jawab? Apa yang Yesus lakukan pada Bartimeus? Saya Apa? Bella? menyembuhkan Bartimeus. Wah, betul sekali. Good job, Bella. Terus apa lagi? Yesus memanggil Bartimeus. Iya, betul sekali. Saya lagi. Apa? Gak jadi. Oke. Dondon mau. Apa, Dondon? Yesus memanggil dan menyembuhkan Bartimeus. Oh iya, betul. Terima Langsung kasih. lengkap. Iya, betul. Paling lengkap ini jawabannya. Nah, ternyata Yesus peduli loh, tidak seperti orang-orang tadi, orang-orang yang ejek-ejek Bartimeus yang tidak peduli. Tapi Yesus berbelas kasihan pada Bartimeus. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu peduli juga nggak sih sama kita? Sayang nggak sih sama kita? Sayang nggak? Sayang nggak? Coba sebutin buktinya apa kalau Yesus sayang? Jalan-jalan ke Eropa. Wow, Bisa datang sekolah minggu. wah keren, iya. Papa bisa mama, datang. ibadah bareng papa mama. Oh, bisa ibadah bareng papa mama ya, Dondon ya. Iya, betul sekali. Itu adalah bukti kalau Yesus itu juga memelihara kita, kasih papa mama yang sayang, menyertai kita, bisa selamat, bisa sekolah minggu. Dan yang paling penting adalah adik-adik, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Coba adik-adik, siapa di sini yang selalu taat sama papa mama? Aku. Dondon. Sungguhan? Taat apa? Pernah nggak taat? Pernah nggak taat? Enggak. Nggak pernah. Kalau misalkan disuruh mama, ayo Bella kerjain PR-nya. Aku kerjain PR terus. Terus kalau misal disuruh, ayo Bella beresin mainannya, langsung beres-beres atau nanti dulu mah. Mama yang beresin, nggak usah. Nah, ternyata kita juga kadang-kadang nggak taat ya. Iya, terima kasih Bella sudah jujur. Nah, begitu adik-adik. Ternyata kita itu nggak taat loh. Dan sekali tidak taat itu kita berdosa. Dan dari kecil kita itu memang sudah lahir sebagai orang yang berdosa. Karena itu orang yang berdosa tidak bisa masuk ke surga. Kita kadang suka marah-marah sama papa mama. Kadang kita suka pukul teman kita ejek-ejek teman kita. Kita semua berdosa. Dan kita tidak layak untuk masuk ke surga. Tapi karena Tuhan sudah datang ke dunia, Dia menggantikan hukuman orang berdosa. Kita lihat gambarnya. Yesus tangannya dipaku. Dia harus mengalami penderitaan, dia disiksa, bahkan disalibkan buat kita. Yesus juga memakai mahkota duri adik-adik. Sakit gak sih kalau dicambuk? Belum pernah. Sakit. Kalau Bella pernah jatuh nggak terluka? Pernah. Nah, sakit nggak? Sakit. Iya. Nah, Yesus lukanya di seluruh badan loh. Nah, di tangannya sampai ada lubang. Seharusnya kita itu yang dihukum, kita yang disalibkan karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita supaya kita bebas dari hukuman kekal. Kita bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik setelah tahu Yesus sangat sayang sama kita semua? Coba ada yang berani bilang, berani mengungkapkan? Dondon. Gimana Dondon perasaannya?
Dom senang Kak. Wah, senang ya karena Yesus sayang. Sama Dom. Iya, bersyukur sekali ya punya Tuhan yang sangat sayang sama kita. Kita bersyukur. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar kalau kita yang tidak layak, tapi Tuhan itu peduli dan sayang sama kita. Seperti tadi Yesus yang peduli sama Bartimeus. Di saat kesulitan, Bartimeus berseru sama Tuhan Yesus. Kita juga bisa berseru pada Tuhan dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Caranya? Ya, kita bisa berdoa sama Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, saat kita sedang sedih, kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita bisa cerita sama Tuhan. Kita bisa minta tolong Tuhan yang hibur. Mungkin waktu papa mama sakit, kita juga bisa berdoa sama Tuhan. Kita juga bisa berdoa buat teman-teman kita yang mungkin nakal sama kita dijahatin. Kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus, minta Tuhan tolong supaya teman kita nggak nakal lagi sama kita. Ya, nah kalau adik-adik, kira-kira adik-adik bisa berdoa sama Tuhan waktu sedang mengalami kesusahan apa ya? Kerjaan PR, Kak. Oh iya, betul. Waktu susah kerjain PR. Benar, Kak. Ya. Waktu lagi sakit. Oh, waktu lagi sakit. Iya, betul. Waktu sakit minta tolong Tuhan buat sembuhin. Yes, benar. Good job. Gitu adik-adik. Nah, kita bisa berseru seperti Bartimeus. Nah, sekarang Asiska mau ajak kita untuk membaca ayat hafalan. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Aku. Oke, Iya. yuk Ika buka bawa. buka Alkitab, atau yang nggak bawa bisa lihat di layar di gambar ya. Kita buka di Yeremia 33 ayat 3a. Kita mau bacakan. Di situ tulisannya, berserulah kepadaku, kepada aku apa? Kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Di sini akunya siapa sih? Itu di situ akunya adalah Tuhan. Nah, karena itu kita mau ganti kata-katanya ya. Jadi berserulah pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Oke. Yuk kita sama-sama baca ya. 2, 3. Yeremia 33 ayat 3a. Berserulah pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Asiska ada kasih aktivitas. Di sini nanti adik-adik dalam 1 minggu ke depan bisa menuliskan apa ya yang mau aku doakan. Misal hari Senin, oh aku mengalami kesulitan mengerjain PR. Di sini bisa ditulis di hari Senin, berdoa kesulitan mengerjakan PR. Itu ya. Terus kalau misal besoknya ada teman sakit, nah kita mau berdoa untuk teman yang sakit. Itu seterusnya sampai hari Sabtu. Oke, mengerti semua? Mengerti, Kak. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan peduli kepada kami yang seringkali tidak taat, yang seringkali masih membuat Tuhan sedih. Kami tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan mau datang ke dunia menggantikan penghukuman kami. Tuhan, kami mau belajar seperti Bartimeus yang berseru pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kalau dalam kesulitan kami boleh berseru dan minta tolong pada Tuhan. Tuhan yang berkati untuk aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang sertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Keringetan
ketawa ngeliatin kalian. Keren loh Atina. Iya kan? Mau lihat dong? Ih, bangga aku padamu sih. Wih, nanti si Siska masuk air. Udah, udah jangan nanti kawan. Udah selesai. Akhirnya udah bener kan? Udah ini aslinya ya. Ya asli kok. Asli ya. Asli. Harus Aduh. dikunci. Kalau Asli. salah sih. Jadi nanti kalau kita maju terus mata ditutup terus terus jalan dari sana ke sana. Siska Bisa. nggak ada penitikan. Nggak usah. Gak mau, coba. Cuman baju saya kayak gini nggak apa-apa. Nggak justru itu kok. Gak apa-apa sih. Kan anak-anak. Kan anak sekolah minggu pakai kaos. Oh gitu. Itu udah bagus celana panjang. Biasanya celana pendek. Bisa, saya bisa naikin. Ternyata dari bilang bisa. Dia Nah, adik-adik, ternyata Bartimeus ini sedang mengemis. Lah ayo kan. Ini ada kebijakan begini ya. Wah, adik-adik, ternyata Bartimeus berseru. Wah, adik-adik, ternyata sedih juga ya sedih. Oke. 18 menit kak. Nggak apa-apa itu dikit banyak gitu. Heh, anak-anak, kira-kira anak-anak mau berdoa kepada Tuhan buat apa ya? Buat apa ya? Gimana ya pertanyaan? Kira-kira anak-anak bisa berdoa sama Tuhan waktu mengalami kesulitan apa? Mau makan. Kesulitan. Ah, ya siapa tahu dia sulit makan. Waktu sakit kak. Udah itu lagi. Salah briefing. Bilang siapa tahu makannya susah, nggak bisa makan.